Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ahmad Fatih TV. Alhamdulillah, semoga video yang kami bagikan ke kalian semua bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua yang melihat video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat firman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat terakhir atau 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-ayah. Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan menguji satu orang, satu jiwa kecuali orang tersebut mampu memikul beban itu, mampu memikul ujian itu. Ayat tersebut ternyata adalah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang redaksi kalimatnya seperti itu persis. Hanya di surah Al-Baqarah ayat terakhir. Tapi dengan redaksi yang berbeda, kurang lebih ada sekitar 4 ayat. Ada di surah An-Nisa, ada di surah Al-Baqarah 233, dan ada di surah At-Tolak. Tapi kalau dengan makna, dengan maksud yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda, jelas banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang, tidak akan menguji seseorang kecuali orang tersebut mampu memikulnya. Ada yang lulus, ada yang tidak dari ujian itu, tergantung bagaimana orang tersebut. Contoh seperti ini, ketika seorang anak harus kehilangan bapaknya, maka Allah pastikan bahwa anak tersebut mampu memikul ujian tersebut. Tinggal bagaimana dia lulus atau tidaknya. Ada seorang yang sudah dewasa, tapi orang tuanya masih sehat-sehat saja, tidak kehilangan orang-orang yang dicintainya. Kenapa? Karena jika dia kehilangan orang yang dicintainya, Allah bisa pastikan bahwa orang tersebut itu tidak mampu memikulnya. Itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terjadi bahwa sikap menerima keadaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah dialami oleh seorang sahabat bernama Julaibib. Sahabat Julaibib ini dikucilkan oleh masyarakat Arab. Kenapa? Karena dia tidak jelas asal usulnya, tidak jelas nasab keturunannya. Bagi masyarakat Arab, silsilah nasab, asal usul itu menjadi sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bisa dilacak nasabnya, garis keturunannya sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Itu merupakan sebuah penghormatan, sebuah kehormatan. Maka ketika ada seorang yang tidak jelas asal-usulnya, dia akan dikucilkan menurut hukum adat tersebut. Rasulullah sendiri tidak bisa mengelak dari hukum adat itu. Kalau kita perhatikan, bahkan Bilal bin Rabah itu kalau dalam posisi ini lebih jelas terhormat. Bilal jelas diketahui nasabnya, Rabah bapaknya. Sahabat Julaibib ini tetap menjalankan tugasnya, tetap menerima dengan kondisinya tersebut meskipun di tengah-tengah pergaulan masyarakat dia sekali lagi dikucilkan. Suatu ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada dirinya tentang sesuatu yang menjadi dasar kebutuhan bagi pria dewasa pada umumnya. Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Maka Julaibib menjawab, "Siapakah ya Rasulullah orang tua yang mau punya menantu seperti saya ini? Orang tua yang mau menikahkan anak putrinya dengan saya?" Rasulullah SAW di kemudian hari kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau ingin menikah wahai Julaibib?" Julaibib tetap menjawab, "Ya Rasulullah, adakah perempuan yang mau menikah dengan saya?" Ditambah lagi
sahabat firman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Julaibib ini memiliki paras yang tidak terlalu ganteng lah menurut standar manusia pada umumnya. Julaibib menyadari kondisi itu dan dia bukan tidak mau berusaha sebenarnya, hanya menyadari kondisi. Fakta membuktikan bahwa jangankan untuk menikahi seorang perempuan, untuk pergaulan sehari-hari saja dia dikucilkan. Rasulullah SAW kemudian di kesempatan ketiga tetap meminta atau bertanya kepada Julaibib, kalau mau ingin menikah, mari ikut denganku. Maka Rasulullah SAW mengajaknya kepada sepasang orang tua yang memiliki anak gadis. Rasulullah datang kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya ingin melamar anak gadisnya. Betapa senang luar biasa pasangan orang tua tersebut. Alangkah bahagianya kami, seolah-olah nikmat seluruh isi dunia dilimpahkan kepada kami dengan melamarnya engkau pada kami untuk putri kami. Rasulullah SAW kemudian meluruskan, wahai saudaraku, aku melamar putrimu bukan untukku, tapi untuk Julaibib. Seketika kebahagiaan berubah, seolah kalau sekarang bahasanya seperti disambar geledik. Betapa celakanya kami, seolah-olah isi bencana seluruh dunia ini ditempatkan kepada kami. Ya Rasulullah, tidakkah calon yang lain, tidakkah ada pria yang lain? Maka dengan berat hati mereka menolak lamaran Rasulullah SAW untuk Julaibib. Tapi kemudian ternyata anak gadisnya lebih bertakwa daripada orang tuanya. Di balik pintu kamarnya dia bertanya, wahai ayah, wahai ibu, siapakah yang melamarkan aku? Rasulullah dijawab, kalau begitu apakah Allah dan Rasulnya punya niat yang buruk? Apakah Allah dan Rasulnya menginginkan keburukan untuk kita? Disitulah mereka tersadar, oh iya, bahwa tindakannya adalah merupakan kesalahan. Anaknya, anak gadisnya ternyata lebih bertakwa daripada diri mereka. Sahabat firman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan dilangsungkan. Allah menguji anak gadis tersebut, mau tidak dia menikah dengan Julaibib, dan ternyata dia lulus. Pertanyaannya, ujian berikutnya, mau tidak dia berumah tangga dengan Julaibib? Menikah dengan berumah tangga kan sesuatu yang berbeda. Ternyata Allah tahu bahwa anak gadis tersebut tidak akan mampu. Maka selesai akad nikah dilangsungkan, belum sempat menikmati bulan madu, datang panggilan perang, dan Julaibib menjadi salah satu orang yang pertama menyambut panggilan perang tersebut. Julaibib berangkat tanpa menikmati pernikahannya, dan Julaibib wafat gugur sebagai syahid. Sahabat firman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai peperangan, Rasulullah mengabsen. Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang kehilangan seseorang? Mereka menjawab, oh si fulan, si fulan, si fulan, dan si fulan. Untuk kedua kalinya Rasulullah bertanya lagi, adakah di antara kalian yang kehilangan seseorang? Dicek lagi, difikirkan lebih teliti. Masih ada yang terlewat ternyata. Di kesempatan yang ketiga Rasulullah bertanya dengan nada yang berbeda dari kalimat yang sebelumnya. Adakah di antara kalian yang kehilangan seseorang? Sahabat mulai kebingungan, berbisik-bisik, siapa sih? Ya Rasulullah, kami sudah mengabsen semua, kami sudah menghitung semua. Kami sudah menyebutkan semua orang-orang yang wafat, orang-orang yang gugur. Rasulullah kemudian mengatakan, tapi aku kehilangan Julaibib. Seketika sahabat-sahabatnya baru tersentak, oh iya, ternyata Julaibib tidak hadir, ternyata Julaibib tidak ada. Setelah dicek, dicari, ternyata Julaibib tertutup oleh mayat-mayat musuh. Tidak kurang dari 4 orang menutupi jasad
Julaibib. Sahabat firman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen saat itu kemudian menjadi momen yang sangat mengharukan. Sangat membuat orang-orang atau sahabat-sahabat yang lain merasa cemburu. Kenapa? Rasulullah dengan memangku Julaibib mengatakan, engkau adalah bagian dari diriku dan diriku adalah bagian dari dirimu. Sahabat yang menyaksikan momen itu berandai-andai, andaikan aku yang ada di sana, andaikan aku yang terbunuh, andaikan aku yang wafat, yang berada di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari diriku, dan sebaliknya. Itu adalah salah satu balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah ditampakkan di dunia. Siapakah yang tidak ingin menjadi bagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah yang tidak ingin kemudian bersanding bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak? Masing-masing dari kita jelas menginginkan itu. Alangkah meruginya atau alangkah celakanya surga yang Allah sediakan seluas langit dan bumi, tapi tidak ada setapak kaki pun jatah kita di sana, tidak ada sejengkal pun tempat kita di sana. Maka yang harus dilakukan adalah mari sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menerima setiap kondisi apa yang diberikan, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi menerima dengan segala kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil dari usaha maksimal. Sekali lagi bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Contoh yang lain, ketika seseorang diminta untuk menerima hidayah, maka dia mengatakan, biarkan hidayah itu datang dengan sendirinya. Sahabat firman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah tidak diberikan. Hidayah itu diusahakan dan diupayakan. Allah menguji setiap orang, tinggal keputusannya bagaimana orang itu mau lulus ataupun tidak. Yang repot adalah ketika seseorang sedang diuji tapi dia tidak sadar bahwa dirinya sedang diuji. Bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak selalu tentang kesempitan, tidak selalu tentang kesusahan, tidak selalu tentang yang menyakitkan dan lain sebagainya. Terkadang atau bahkan yang lebih berbahaya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk kesenangan, berbentuk kekayaan, berbentuk kesehatan dan lain sebagainya, sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Itu ujian yang terkadang dilupakan oleh manusia. Mudah-mudahan ada hikmah dari kisah ini. Kita jadikan ini sebagai tazkirah, pengingat bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.